Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra-putri Pondok Pesantren Putri Latifiyah 2 dan Pondok Pesantren Putra Wahabiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pengajian kitab hadis, kitab Bulughul Maram dalam pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan hadis yang ke-6 yang masih membahas seputar mahar atau mas kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir lan jinarita saking Jabir bin Abdillah kang dadi putra lanangi Abdillah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi ndawaken man aqta fi sodaqi mratin sawikon au tamron faqad istahallah man utai sapane wong iku aqta lamun aweh sapa man fi sodaqati mraatin ing dalem dadi mas kawine wong wadon sawikon ing sawik, ya sawik iku sagon au tamron utawa kurma faqad istahalah mongko teman-teman amri halal sapa wong ing imro'ah. Akhrajahu mutaking hadis sapa Abu Dawud wa asyaran awe syarah sapa Abu Dawud ila tarjihi waqfihi marang ngunggulake mauqufe hadis. Baiklah rekan-rekan santri, mari kita bahas hadis tersebut mulai dari terjemahannya, kemudian makna ijmalnya, kemudian tahrir lafzinya dan lain-lainnya supaya lebih kita pahami tentang arahan atau kandungan dalam hadis ini. Tadi disampaikan bahwa dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, man a'ta fi shadaqati imra'atin, barang siapa yang memberikan sawik itu tepung jagung atau sagon, atau memberikan kurma kepada perempuan sebagai mas kawin atau mahar, maka dia halal ya untuk menikah dengan wanita yang diberinya itu. Maksudnya begini, barang siapa yang memberikan sawik, sagon atau kurma kepada seorang perempuan, faqad istahala, maka dia berhak untuk menjadikan halal baginya dengan perempuan tersebut. Ya. Langsung saja kita pada makna hadisnya atau makna ijmalinya biar lebih paham. Sebelum ini telah disebutkan dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad bahwa seorang wanita telah menghibahkan dirinya dan boleh memberikan mahar bukan bukan dalam bentuk uang, tetapi memberikan mahar dalam bentuk barang. Dalam hadis tadi disampaikan maharnya berupa kurma atau sawik. Sawik itu tepung jagung. Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar, yang jelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah ahli hadis. Di sini Imam Ibnu Hajar mengemukakan satu hadis yang membolehkan mahar dalam bentuk kurma, dalam bentuk tepung, ya, dan lain sebagainya, di mana kesemuanya ini boleh dinilai dengan uang. Nah, hadis ini memberikan kefahaman bahwa walaupun mahar itu bukan berupa uang, tetapi berupa barang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti kurma atau sawik, ini boleh-boleh saja untuk dijadikan sebagai bentuk mahar atau mas kawin. Ya. Jadi tidak harus berupa uang, tetapi dalam bentuk kurma atau dalam bentuk sawek itu pun bisa untuk dijadikan sebagai mahar atau mas kawin.
Sehingga apa? Menikah itu sangat sederhana sekali, ya. Menikah dengan seorang wanita itu tidak harus harus berupa uang mas kawinnya, tetapi boleh-boleh saja dengan menggunakan barang seperti kurma atau sawik atau yang lain sebagainya, yang semuanya itu ada nilai ekonominya atau nilai nominalnya. Jadi hadis ini simple, ya. Barang siapa yang memberikan kurma atau yang sejenisnya sebagai bentuk mas kawin untuk menikahi seorang perempuan, itu pun dianggap boleh, dianggap sah, ya, dan halal. Dalam analisis lafadz sodak itu ya jelas yang namanya sodak itu ya mahar. Kemudian sawik itu apa? Sawik itu tepung jagung, gandum atau barley. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa man a'ta fi sodaqi imra'atin mil akafaihi sawikon, barang siapa memberi segenggam tepung sebagai bentuk mahar bagi seorang wanita, itu boleh-boleh saja. Ini dalam redaksi hadis yang lain. Lafadz istahallah itu ya halal maluannya, artinya nantinya itu boleh, ya, boleh dan sah nikahnya walaupun dengan dengan memberikan mahar seperti kurma dan sawik atau yang jenisnya itu. Istahallah itu amri halal. Jadi amri halal itu boleh untuk dikumpuli, ya karena nikahnya itu sah. Kemudian dalam hadis yang lain itu disampaikan kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nastami'u bil qabdah minat ta'am ala maknal mut'ah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada masa Rasulullah masih hidup, kami sudah dapat bersenang-senang dengan segenggam makanan, yaitu bersenang-senang dengan bersetubuh. Nah, maksudnya begini, kita itu sudah boleh melakukan pernikahan, melakukan akad nikah dengan memberikan mahar berupa segenggam makanan, yaitu bersenang-senang dengan cara bersetubuh. Ya, itulah yang dimaksud, yaitu mas kawin yang berupa makanan, itu boleh-boleh saja. Kemudian dalam fikih hadisnya, kandungan fikih hadis disampaikan bahwa boleh menjadikan mahar tidak dalam bentuk uang, baik itu dinar atau dirham, kalau di Indonesia rupiah. Ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Jadi kebolehan di dalam memberikan mahar berupa barang, bukan berupa uang, ini bersumber dari ulama, bersumber dari pendapatnya jumhur ulama. Ya, saya ulangi, kebolehan memberikan mahar berupa barang seperti dalam hadis tadi, kurma atau sawik, bukan berupa uang, dinar atau dirham. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama, ya. Kalau bahasanya jumhur ulama, berarti minoritas ulama masih ada pendapat yang tidak memperbolehkan memberikan mahar dengan berupa barang, harus berupa uang, dinar atau dirham, ya. Kalau bahasanya jumhur ulama, berarti minoritas ulama ada yang tidak memperbolehkan memberikan mahar selain uang. Jadi tidak memperbolehkan. Tapi jumhur ulama ini memperbolehkan. Kemudian kesimpulannya dalam hadis ini bahwasanya mahar itu kaitannya dengan bentuk mahar itu ada dua pendapat. Yang pertama dari jumhur ulama, yang kedua adalah selain dari jumhur ulama. Kalau jumhur ulama memperbolehkan untuk memberikan mahar selain uang, ya, yang penting ada nilai nominalnya, nilai ekonominya. Tetapi kalau untuk selain jumhur ulama itu tidak memperbolehkan mahar berupa
selain uang, ya. Tidak memperbolehkan secara mutlak harus berupa uang, baik itu dinar atau dirham. Saya kira cukup sekian pembahasan hadis yang ke-6. Mudah-mudahan sedikit ini ada guna manfaatnya di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.